ما كنت مكود انت شنو كنت مكود انت Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Van Rasdo, saya Garis Fadila, Saya Keisha Yuli. Saya Niket Putri Anggraini. Saya Nafisa Akila Prasetya. Saya Bunga Juniarta Semangunsong. Saya Alisa Asipa Widya. saya Kisuni Pugu, saya Ali Akbar. Apakah kalian tahu apa itu masa Orde Baru di Indonesia? Nah, masa Orde Baru di Indonesia adalah sistem kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah di bawah kepemimpinan Soeharto dengan tujuan memulihkan kondisi ekonomi, menstabilkan keuangan negara, dan meningkatkan pembangunan nasional setelah krisis ekonomi pada akhir masa Orde Lama Indonesia. Pada masa ini pun pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih terbuka terhadap investasi, menjalankan program pembangunan jangka panjang, serta berusaha meningkatkan produksi pertanian, industri, dan infrastruktur. Nah, kami akan menjelaskan aspek-aspek perkembangan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Aspek-aspek tersebut terdiri dari 9, yakni yang pertama ada kondisi ekonomi transisi pada tahun 1966 sampai 1970. Yang kedua, ada peran teknokrat atau mafia Berkeley. Yang ketiga, landasan formal, trilogi pembangunan dan repelita. Yang keempat, ada kebijakan pintu terbuka atau PMA dan PMDN. Selanjutnya, nomor 5, ada revolusi hijau atau swasembada pangan. Selanjutnya, nomor 6, ada era oil boom dan rezeki nomplok minyak pada tahun 1974 sampai 1981. Yang ketujuh, ada strategi industrialisasi atau teknologi. Yang kedelapan, ada masalah struktural atau KKN dan kesenjangan. 9, ada krisis moneter atau runtuhnya fondasi ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998. Untuk pembahasan yang lebih lengkap, mari kita tonton video selanjutnya mengenai aspek-aspek penting ekonomi pada masa Orde Baru. Kondisi ekonomi transisi pada masa Orde Baru adalah keadaan ekonomi Indonesia pada awal pemerintahan Soeharto. Setelah menggantikan pemerintahan Soekarno sekitar tahun 1966 sampai 1969. Pada masa ini, pemerintah Indonesia berusaha memperbaiki ekonomi yang sebelumnya mengalami krisis berat. Berikut ini adalah penjelasan kondisi Indonesia transisi tersebut. Inflasi yang sangat tinggi. Pada akhir pemerintahan Soekarno sekitar tahun 1965 hingga 1966, Indonesia mengalami hiperinflasi yang sangat parah. Tingkat inflasi mencapai sekitar 600 hingga 650% per tahun. Akibatnya, harga kebutuhan pokok naik sangat cepat, nilai uang rupiah terus menurun, gaji pegawai dan pendapatan masyarakat tidak mampu mengejar kenaikan harga barang. Misalnya, harga beras dan barang kebutuhan sehari-hari bisa naik berkali-kali lipat dalam waktu singkat sehingga masyarakat sulit memenuhi kebutuhan hidup. Defisit anggaran negara. Pemerintah saat itu sering mengalami defisit anggaran, yaitu pengeluaran negara lebih besar daripada pemasukan. Hal ini terjadi karena banyak dana digunakan untuk proyek politik dan militer. Pemasukan negara dari pajak dan ekspor rendah. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah sering mencetak uang baru yang justru memperparah inflasi. Utang luar negeri yang sangat besar. Indonesia memiliki utang luar negeri yang sangat besar kepada berbagai negara dan lembaga internasional. Kondisi ini membuat keuangan negara semakin terbebani, pemerintah kesulitan membayar cicilan utang, kepercayaan negara lain terhadap ekonomi Indonesia menurun. Ketika Soeharto mulai memimpin, salah satu langkah penting adalah bernegosiasi ulang pembayaran utang luar negeri.
Teknokrat adalah para ahli yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus di bidang tertentu, terutama ekonomi, yang membantu pemerintah dalam merancang dan menjalankan kebijakan berdasarkan ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Indonesia, teknokrat memiliki peran penting pada masa pemerintahan Soekarno pada periode. Teknokrat adalah para ahli yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus di bidang tertentu, terutama ekonomi, yang membantu pemerintah dalam merancang dan menjalankan kebijakan berdasarkan ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Indonesia, teknokrat memiliki peran penting pada masa pemerintahan Soeharto pada periode Orde Baru. Saat itu, kondisi ekonomi Indonesia sangat buruk akibat inflasi yang tinggi, kekurangan devisa, serta lemahnya sistem ekonomi setelah masa pemerintahan Soekarno. Beberapa tokoh penting dalam sekelompok ini antara lain Widjojo Nitisastro, yang kedua Ali Wardahana, yang ketiga Emil Salim, yang keempat Muhammad Sadli, dan yang kelima Subroto. Selain merancang program pembangunan, para teknokrat juga mendorong Indonesia untuk membuka kerjasama dengan lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Fund and World Bank. Melalui kerjasama ini, Indonesia memperoleh bantuan dana dan dukungan ekonomi untuk mempercepat pembangunan. Mereka juga mendorong masuknya investasi asing agar dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempercepat proses pembangunan nasional. Kebijakan yang dirancang oleh teknokrat dan mafia Beckerley memberikan beberapa dampak positif bagi Indonesia, seperti menurunnya tingkat inflasi, stabil kondisi ekonomi, serta meningkatkan pembangunan di berbagai sektor. Namun, kebijakan tersebut juga mendapat kritik dari sebagian pihak karena dianggap membuat Indonesia lebih bergantung pada modal asing dan terlalu mengikuti sistem ekonomi Barat. Setelah masa Orde Baru dimulai, Soeharto dan pemerintah fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial. Salah satu kebijakan yang dilakukan dengan menyusun rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Repelita 1 tahun 1969 hingga 1974. Repelita 2 tahun 1974 hingga 1979. Repelita 3 tahun 1979 hingga 1984. Repelita 4 tahun 1984 hingga 1989. Repelita 5 tahun 1989 hingga 1994. Dan Repelita 6 tahun 1994 hingga 1998. Repelita 1 dilakukan pada tahun 1969 hingga 1974. Pada periode ini, pembangunan pertanian menjadi titik fokus utama melalui peningkatan produksi pangan seperti beras. Pada periode Repelita 1, pertumbuhan ekonomi mencapai 9,4% per tahun. Pertumbuhan ekonomi ditopang dengan meningkatnya bidang kehutanan, ekspor kayu gelondong, produksi barang, dan pertambangan. Repelita 2 dilakukan pada tahun 1974 hingga 1979. Titik fokus Repelita 2 tidak terlalu berbeda dengan sebelumnya. Oleh karena itu, dengan Repelita 2 terdapat program-program yang ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja, mencapai distribusi penghasilan yang lebih merata, meningkatkan pembangunan daerah, meningkatkan transmigrasi, memberikan perhatian lebih besar pada pendidikan dan non-ekonomis. Pertumbuhan ekonomi pada Repelita 2 juga masih mengesankan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti meningkatnya minyak bumi, ekspor kayu gelondong, mengalirnya modal dalam negeri, dan stabilnya ekonomi dan politik. Akibatnya, lebih dari 100.000 sekolah dibangun di daerah pedalaman, dan 500.000 guru dipekerjakan. Pembiayaan sistem subsidi untuk beberapa kegiatan di sektor pertanian dan industri yang selama ini kurang efisien. Repelita 3 pada tahun 1979 hingga 1984 mulai dikembangkan prinsip trilogi pembangunan. Urutan dalam trilogi pembangunan dalam Repelita 3 adalah pemerataan hasil pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Dalam Repelita 3 dikeluarkan pula konsep tentang 8 jalur pemerataan. Mencakup kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha,
partisipasi pembangunan, pembangunan wilayah, dan keadilan. Pada Repelita 3, hasil yang didapat kurang memuaskan, sehingga pada Repelita 4 di tahun 1984 hingga 1989 lebih fokus pada peningkatan ekonomi dengan mengurangi ketergantungan atas sektor migas dan menciptakan lapangan kerja yang baru dan industri demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada Repelita 5 di tahun 1989 hingga 1994 menekankan bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Pada tahun 1990-an, sektor pendidikan meningkat. Pada periode yang sama, dilaporkan bahwa jumlah angka melek huruf penduduk meningkat, di mana untuk laki-laki adalah 89,6% dan perempuan 78,7%. Namun terjadi krisis kurs mata uang yang kemudian membuat perekonomian Indonesia berantakan. Sehingga pada Repelita 6 di tahun 1994 hingga 1998 berfokus pada pengembangan industri. Sejak 1994 hingga 1996, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Pada periode yang sama, ternyata Indonesia menjadi negara penghutang terbesar ketiga di dunia, sementara kapitalisasi DIJ atau Bursa Efek Jakarta melebihi aset sektor perbankan dan modal asing mengalir masuk dalam volume terbesar dalam sejarah. Hingga pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi yang melanda dunia termasuk Indonesia, sehingga menjadi faktor jatuhnya Orde Baru. Membahas tentang stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru. Presiden Soeharto segera melaksanakan program untuk menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi di Indonesia. Langkah yang dilakukan pemerintah Orde Baru untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi adalah dengan membuat kebijakan politik luar negeri, kebijakan politik dalam negeri, dan rehabilitasi ekonomi. Kita bahas satu persatu. Untuk menciptakan stabilitas politik, langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru adalah membuat kebijakan politik luar negeri, menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru ingin menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif, artinya Indonesia tidak condong ke blok timur maupun blok barat. Untuk menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia melakukan 3 upaya. Yang pertama, mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Teman-teman masih ingat kan, pada masa demokrasi terpimpin, hubungan Indonesia dengan Malaysia kurang baik. Pada masa Orde Baru, hubungan tersebut berusaha diperbaiki melalui pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik dan Menteri Luar Negeri Malaysia Tun Abdul Razak. Pada tanggal 29 Mei 1966, setelah itu hubungan Indonesia dengan Malaysia kian membaik. Upaya yang kedua adalah kembali menjadi anggota PBB. Teman-teman tentu masih ingat kan, Soekarno pernah menyatakan bahwa Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Akhirnya pada tanggal 29 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB dan diangkat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Upaya yang ketiga adalah memprakarsai pembentukan ASEAN, yaitu Association of Southeast Asian Nations, sebuah organisasi regional yang dibentuk pada Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Petani padi Indonesia pernah mengalami masa kejayaannya yang tak tertandingi, di mana padi merupakan sumber pangan yang memiliki value yang luar biasa, khususnya petani padi. Lantas bagaimana petani padi di Indonesia berhasil menjadi dikdaya dan merasakan masa keemasan pada saat itu? Dengan Putri Anggra ini akan mengajak teman-teman sekalian untuk bersama-sama membahas tentang puncak kejayaan petani di Indonesia. Kira-kira kapan dan bagaimana petani di Indonesia mencapai masa keemasan di era tersebut? Kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi puncak kejayaan petani di Indonesia? Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian sejak zaman para kolonial. Pertanian sudah menjadi sumber utama kehidupan dan penghidupan masyarakat di Indonesia. Dan salah satu komoditas pertanian yang paling penting dan strategis di Indonesia yaitu ada padi, yang dimana padi merupakan bahan pokok makanan sebagian besar penduduk di Indonesia. Lalu,
puncak kejayaan petani padi di Indonesia terjadi pada masa Orde Baru tahun 1948, yang dimana pada tahun tersebut itu masih dalam pemerintahan Soeharto. Nah, pada tahun tersebut Indonesia berhasil mencapai swasembada beras, yaitu kondisi di mana produksi beras dalam negeri mampu mempengaruhi kebutuhan konsumsi beras nasional tanpa harus mengimpor dari luar negeri. Bahkan teman-teman Indonesia sempat menjadi eksportir terbesar ketiga di dunia setelah Thailand dan Vietnam. Dari penyampaian tersebut tentu tidak akan terlepas dari faktor yang mempengaruhi dari sisi internal dan beberapa faktor yang berperan dalam kemajuan pertanian di Indonesia. Faktor yang pertama, kebijakan pemerintah, yang dimana fokus dan konsisten dalam proses sektor pertanian. Nah, pemerintah Orde Baru mengeluarkan berbagai program dan insentif untuk meningkatkan produksi dan produktivitas padi. Nah, seperti halnya Bimas Bimbingan Massal, Inmas Insentifikasi Massal, Insus Inseminasi Pasar, dan Operasi Pasar. Pemerintah juga memberikan subsidi pupuk, benih unggul, irigasi kredit murah, serta pembelian gabah yang tinggi kepada petani. Kemudian ada faktor yang kedua, yaitu adalah pengguna revolusi hijau. Nah, revolusi hijau merupakan perubahan paradigma dalam budidaya padi yang menggunakan varietas unggul baru yang tahan hama. Varietas unggul ini diperkenalkan oleh International Rice Research Institute atau IRRI yang berbasis di Filipina. Lalu beberapa contoh varietas unggul ini adalah IR8, IR36, IR64, Cisadane, Pelita, dan IR292. Untuk faktor yang ketiga, itu ada peran organisasi petani dalam mengolah usaha tani secara mandiri dan profesional. Organisasi petani seperti Gabungan Kelompok Tani, KUD, atau Koperasi Unit Desa, PKK, atau Pembinaan Kesejahteraan Keluarga secara LMDH, ataupun lembaga masyarakat desa hutan, yang menjadi wabah bagi petani untuk berpartisipasi dalam perencanaan pelaksanaan pengawasan serta evaluasi usaha tani. Organisasi petani juga menjadi mitra kerja pemerintah serta swasta dalam mendapatkan bantuan modal. Sekian penjelasan saya tentang swasembada pangan dan puncak kejayaan di Indonesia. Persoalan kebijakan harga BBM selalu banyak drama. Harga BBM belum naik, tapi publik sudah panik. Akhirnya, harga ikut naik. Polemik ini nggak hanya cuma datang di era sekarang. Sejak Orde Lama pun, polemik harga BBM sudah bikin pusing. Mungkin bisa dibilang setiap rezim pemerintah punya cerita soal kebijakan harga BBM. Mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Di penghujung 1950-an, Indonesia diguncang krisis keuangan. Pemerintah Soekarno kemudian menerapkan sanering hingga redenominasi. Namun, kondisi semakin sulit karena terjadi gerakan 30 September atau G30S 1965. Kala itu, Soekarno menaikkan BBM sebanyak 2 kali. Saat Orde Baru, keresahan mengenai BBM juga sempat digaungkan oleh Iwan Fals. Kalau kalian ingat potongan lirik Galang Rambu Anarki, tepatnya 1982. Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, mengikuti jejak Soekarno dengan menaikkan harga BBM. Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto tercatat menaikkan harga BBM sebanyak 22 kali. Periode paling parah tentu saja ketika krisis ekonomi mulai menghantam Indonesia sejak 1997. Pada 1998, harga BBM naik tinggi. Hal itu memicu inflasi kian menggila dan gelombang protes mahasiswa semakin meningkat dan meluas. Untuk meredakannya, Soeharto sempat menurunkan harga BBM. Akan tetapi, hal itu tidak mampu menyelamatkan kekuasaan Soeharto. Memasuki tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menaikkan harga bensin RON 88 hingga 87% dan mencabut subsidi untuk sektor industri. Kemudian pada tahun 2013, harga premium naik menjadi 6.500 per liter. Di awal kepemimpinan Joko Widodo, ia tak ragu langsung menyesuaikan harga BBM. Ternyata, setiap presiden memang tak kuasa menahan gejolak harga BBM. Janji manis menghadirkan BBM murah? Itu cuma berlaku pas kampanye aja.
Substitusi impor. Strategi ini bertujuan agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada produk impor dari luar negeri. Pemerintah mendorong industri dalam negeri untuk memproduksi sendiri berbagai barang kebutuhan masyarakat. Ini memiliki tujuan mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri, menghemat devisa negara, menciptakan lapangan kerja di sektor industri, mendorong pertumbuhan industri nasional. Cara yang dilakukan pemerintah memberikan perlindungan industri dalam negeri melalui tarif impor tinggi pada barang luar negeri, memberikan subsidi dan kemudahan investasi bagi perusahaan yang membangun pabrik di Indonesia, mengundang investor asing untuk membangun industri manufaktur. Visi teknologi tinggi, high-tech oleh B.J. Habibie. Selain industri manufaktur biasa, pemerintah juga ingin mengembangkan industri teknologi tinggi. Tokoh utama dalam program ini adalah B.J. Habibie, yang saat itu menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Habibie memiliki visi agar Indonesia tidak hanya menjadi negara pengguna teknologi, tetapi juga pencipta teknologi. Strategi Habibie antara lain, Habibie mengembangkan konsep industri strategis nasional, yaitu industri yang penting bagi kemajuan teknologi dan kemandirian negara. Beberapa industri strategis yang dikembangkan antara lain. Yang pertama, industri pesawat terbang Nusantara (IPTN) memproduksi pesawat terbang. Salah satu produk terkenalnya adalah pesawat CN-235 dan N-250. Tujuannya agar Indonesia mampu membuat pesawat sendiri. Yang kedua, PT PAL Indonesia. Industri galangan kapal Indonesia memproduksi kapal militer dan kapal niaga, mendukung kekuatan maritim Indonesia. Yang ketiga, PT Pindad. Industri alat pertahanan memproduksi senjata, kendaraan militer, dan perlengkapan militer. Yang terakhir, industri strategis lainnya seperti PT Krakatau Steel Industri Baja dan PT LEN Industri Elektronika dan Teknologi. Dampak strategi industrialisasi. Dampak positifnya, pertumbuhan sektor industri meningkat pesat, banyak lapangan kerja baru di sektor manufaktur, Indonesia mulai memiliki industri strategi sendiri. Dampak negatifnya adalah banyak industri yang masih bergantung pada modal dan teknologi asing. Beberapa industri teknologi tinggi membutuhkan biaya yang sangat besar. Tidak semua proyek industri berhasil secara ekonomi. Krisis moneter 1997 yang bermula di Thailand menyebar cepat ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada masa Orde Baru, ekonomi Indonesia yang rapuh menghadapi tekanan hebat. Nilai tukar rupiah jatuh drastis dari Rp2.000 menjadi Rp17.000 per dolar AS, memicu gejolak ekonomi dan sosial. Sistem perbankan runtuh akibat kredit macet dan ketergantungan pada modal asing. Dampaknya meluas, pengangguran melonjak, kemiskinan meningkat, dan terjadi ketidakstabilan sosial. Ketidakstabilan ini membuat harga kebutuhan pokok meroket, seperti beras, minyak goreng, dan gula menjadi barang mewah bagi rakyat kecil. PHK massal terjadi di mana-mana. Jutaan orang kehilangan pekerjaannya, dan kepercayaan terhadap pemerintah semakin runtuh. Kemudian, kemarahan rakyat mulai meledak. Demonstrasi mulai bermunculan di berbagai kota, dipimpin oleh mahasiswa yang menuntut reformasi total dan mundurnya Presiden Soeharto. Di Universitas Trisakti, Jakarta, unjuk rasa besar terjadi pada 12 Mei 1998. Mahasiswa bergerak dengan damai, tetapi situasi berubah mencekam ketika aparat keamanan mulai bertindak agresif. 4 mahasiswa tertembak mati. Darah yang akhirnya tertumpah di Trisakti menjadi pemicu ledakan sosial yang tak bisa dihentikan lagi. Pada 13 Mei 1998, Jakarta mulai bergejolak. Massa mulai turun ke jalan dalam jumlah besar. Namun yang terjadi bukan melainkan anarki total. Toko-toko dibakar,
pusat perbelanjaan mulai dijarah, dan beberapa perempuan mengalami pelecehan. Dan kekerasan yang terjadi kini masih menjadi luka sejarah di beberapa tempat. Orang-orang terjebak di dalam gedung yang terbakar hingga tak bisa menyelamatkan diri. Dan ratusan nyawa pun melayang. Krisis ekonomi adalah suatu keadaan ketika perekonomian suatu negara mengalami penurunan drastis. Sepanjang sejarahnya, Indonesia pernah mengalami beberapa kali krisis ekonomi atau krisis moneter. Pada masa Orde Lama, atau ketika Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, krisis ekonomi pernah terjadi di Indonesia. Perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama mencapai titik terendahnya pada tahun 1963 hingga tahun 1965. Sejak pertengahan 1997, ekonomi Indonesia mulai terguncang oleh krisis keuangan Asia. Negara-negara tetangga seperti Thailand dan Korea Selatan mengalami dampak besar, tetapi Indonesia terkena pukulan paling keras. Mata uang rupiah yang semula stabil di angka 2.400 per dolar jatuh secara drastis hingga menyentuh Rp6.000 per dolar hanya dalam beberapa bulan. Ketidakstabilan ini membuat harga kebutuhan pokok meroket seperti beras, minyak goreng, dan gula menjadi barang mewah bagi rakyat kecil. Pada 13 Mei 1998, Jakarta mulai bergejolak. Massa mulai turun ke jalan dalam jumlah besar. Namun, yang terjadi bukan sekedar demonstrasi biasa, melainkan anarki total. Toko-toko dibakar, pusat perbelanjaan mulai dijarah, dan beberapa perempuan mengalami pelecehan dan kekerasan yang hingga kini masih menjadi luka sejarah di beberapa tempat. Orang-orang terjebak di dalam hingga tak bisa menyelamatkan diri, dan ratusan nyawa pun melayang. Materi dari kelompok kami menjelaskan bahwa pada masa Orde Baru Indonesia, pemerintah berusaha memperbaiki ekonomi setelah krisis berat dengan berbagai kebijakan. Pemerintah menstabilkan ekonomi, merencanakan pembangunan melalui program jangka panjang, membuka investasi asing, serta meningkatkan sektor pertanian dan industri. Kebijakan tersebut membuat ekonomi Indonesia sempat berkembang, produksi pangan meningkat, dan pembangunan infrastruktur berjalan. Namun di sisi lain muncul masalah seperti kesenjangan sosial, praktik kapitalisme, kroni, dan kerusakan lingkungan. Akhirnya, ketika krisis melanda Asia pada krisis finansial Asia 1997, fondasi ekonomi Indonesia melemah sehingga memicu runtuhnya sistem ekonomi Orde Baru. Dan intinya, Orde Baru membawa kemajuan ekonomi dan pembangunan, tetapi juga menimbulkan ketimpangan dan masalah struktural yang akhirnya terlihat jelas pada krisis 1997. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya.